Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang channel Agus Bengkel. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya untuk memperbaiki tenaga matic yang loyo, suaranya berisik dan kurang responsif. Buat teman-teman semuanya yang mempunyai masalah seperti yang saya sebutkan tadi, selamat Anda mendapatkan atau sedang menonton video yang Anda cari. Di video kali ini saya akan berbagi ilmu tentang bagaimana caranya untuk memperbaiki tenaga matic yang loyo dan kurang responsif ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa simak videonya dan coba nanti bisa praktekkan sendiri di rumah. Semoga bermanfaat dan semoga berhasil. Jangan lupa buat teman-teman yang baru bergabung dan baru melihat channel saya, jangan lupa beri like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya juga supaya setiap saya upload video inovatif, kreatif, dan bermanfaat lainnya, teman-teman bisa mendapatkan notifikasi pertama. Langsung saja tanpa basa-basi, simak terus videonya. Semoga paham ya teman-teman dengan apa yang saya sampaikan, dan semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah bongkar semua dari part-part di bagian CVT ini teman-teman, karena nyawa dari motor matic itu adalah di bagian CVT teman-teman. Karena teman-teman pasti tahu sendiri, dari penggerak mesin silinder dari crankcase itu penghubungnya mesin ke roda itu adalah di bagian CVT. Jadi apabila motor CVT kalian mengalami kurang tenaga ataupun loyo, bisa teman-teman cek semua di bagian CVT. Coba teman-teman buka dan lihat dan analisa apa sih penyebabnya motor kalian itu bisa loyo dan kurang tenaga. Jadi kita cek terlebih dulu adalah di bagian roller bagian depan ini teman-teman, karena biasanya motor matic itu di bagian depan ini sangat-sangat sering mengalami kerusakan. Di bagian roller apakah masih layak pakai ataupun tidak, ataupun sudah peyang-peyang, kita bisa lihat setelah kita membongkarnya. Lalu kita coba bisa cek di bagian fan bell. Yang paling penting roller dan fan bell ya teman-teman, karena fan bell ini juga adalah penghubung antara puli depan dan puli belakang untuk menghantarkan tenaga dari mesin ke roda belakang. Teman-teman bisa cek apakah sudah retak-retak ataupun mengalami keausan, teman-teman bisa cek, dan apakah kotor ya teman-teman. Tapi biasanya kalau ini kebetulan motornya baru teman-teman, mungkin kotor, banyak debunya, jadi nanti kita bersihkan dan kita cuci di bagian fan bellnya ini teman-teman. Cukup menggunakan sabun saja ya teman-teman, cukup mudah menggunakan sabun dengan alat sederhana. Teman-teman bisa melakukannya sendiri di rumah, tidak perlu ke bengkel, hemat biaya teman-teman, karena teman-teman tahu sendiri BBM sekarang mahal. Jadi daripada teman-teman bawa motornya ke bengkel membutuhkan biaya yang lumayan teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa bongkar sendiri di rumah, uangnya jatah ke bengkel bisa teman-teman tabung ataupun buat beli bensin ataupun buat keperluan yang lainnya ya teman-teman. Jadi cukup mudah, alatnya juga itu aja teman-teman bisa lakukan sendiri. Cukup menggunakan kunci T8, kunci shock 22 dan kunci shock 19 sama amplas. Udah itu aja teman-teman. Teman-teman bisa melakukan sendiri di rumah, coba praktekkan dan semoga berhasil. Cukup simak terus video saya, semoga teman-teman paham dengan apa yang saya jelaskan ya teman-teman, dan nanti bisa teman-teman praktekkan sendiri di rumah. Setelah kita bersihkan fan bell dengan sabun colek, kita bilas dan kita ulangi sampai dia benar-benar bersih teman-teman, karena ini adalah fan bell itu sangat penting di motor matic. Dia adalah penghubung antara bagian mesin sama roda belakang ya teman-teman. Jadi sangat-sangat berperan penting fan bell ini. Jadi pastikan ini benar-benar bersih. Kita bisa membersihkannya diulang-ulang sampai dia benar-benar bersih ya teman-teman. Lalu setelah kita membersihkan fan bell, kita bisa membersihkan part-part yang lain. Di bagian rumah loader ini sangat penting juga teman-teman, pastikan rumah loader ini bersih dari debu-debu ya teman-teman, karena bisa menghambat kinerja daripada laju CVT ini. Teman-teman bisa menggunakan kain lap atau kain bersih apa aja, yang penting bisa buat membersihkannya. Kalau saya membawa teman-teman wajib membersihkan CVT ini minimal itu sebulan sekali ya teman-teman, atau 3 bulan sekali juga nggak apa-apa, tergantung pemakaian juga. Tapi kalau teman-teman biasanya itu motornya dipakai kesehariannya untuk
pulang pergi kerja dan jaraknya lumayan jauh, bisa lakukan pembersihan CVT atau servis CVT ini sebulan sekali. Jadi untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di dalam dan supaya tidak memperpendek dari masa pakai part-part yang ada di dalam CVT. Karena kalau tidak dibersihkan ini akan sangat-sangat mengganggu kinerja dari CVT sendiri, teman-teman. Jadi nanti bisa nanti suaranya kasar ataupun tenaganya berkurang dan loyo. Jadi teman-teman bisa dan wajib membersihkannya sebulan sekali atau 3 bulan sekali sampai bersih. Lalu kita sendirikan, kita bersihkan part yang lain. Ini kotor sekali kan teman-teman. Nah, kita bisa lap dengan menggunakan kain bersih seperti ini. Kita bersihkan semua, jangan sampai ada kotoran yang tertinggal supaya nanti kinerjanya baik seperti semula lagi. Dan ini yang paling penting di mangkok gandeng sangat kotor sekali, karena kalau bawaan pabrik di sana ini emang sering kotor ya teman-teman. Dan karena ini kan tidak ada lubangnya, teman-teman bisa dilihat sendiri. Ini padahal bulan kemarin sudah saya bersihkan, tapi baru beberapa minggu sudah kayak gini. Jadi teman-teman wajib servis ya teman-teman. Dan ini teman-teman, kalau di motor Vario saya ini memang masalahnya di motor Vario 125 ini kebanyakan geredek ya teman-teman, atau getar pada saat tarikan awal. Itu masalahnya apa? Ini bisa teman-teman lihat semua. Ini kan halus, ada yang enggak, ada yang halus, ada yang enggak gitu ya teman-teman. Nah, ini bisa dilihat jelas. Nah, ini karena pemakaiannya kurang maksimal ya teman-teman. Apanya itu? Dari kampas gandanya. Jadi kampas ganda ini kan posisinya di sini begini ya teman-teman. Dia pada saat berputar dia ininya megar, atau kalau bahasa megar nih teman-teman. Dia megar, kalau pas digas dia megar, dia gigit sama sini teman-teman. Jadi gigitannya itu kurang maksimal, kayak seret gitu. Jadi nggak langsung set jalan, enggak, dia seret gitu. Jadi dia ada bagian-bagian yang kurang maksimal pada saat tarikan awal teman-teman. Jadi dia digas nggak langsung gigit, tapi dia merusut dulu teman-teman. Jadi menyebabkan tarikannya itu berasa kurang maksimal dan geredek. Nah ini teman-teman bisa dilihat. Ini kalau dilihat langsung sih kelihatan parah banget teman-teman. Karena apa? Karena di Vario 125 itu mangkok kampas gandanya itu pendek ya teman-teman. Jadi biasanya saya mengakalinya dengan ganti kampas ini dengan punya NMAX, karena punya NMAX itu lebih panjang segini kira-kira teman-teman. Jadi perbedaannya cukup jauh, lumayan cukup jauh. Dan buat teman-teman pengguna Vario juga bisa nanti coba aja ganti punya NMAX kalau ini sudah habis. Cuman ini masih baru ya teman-teman, jadi mau saya ganti masih sayang. Jadi nunggu ini habis dulu, nanti langsung saya ganti punyanya NMAX. Kalau pakai ini terus juga BBM-nya juga lumayan gimana ya teman, kalau dibilang boros sih enggak begitu boros, cuman lebih irit kalau punya NMAX teman. Jadi pada saat kita gas juga langsung tarikannya jambak ya teman-teman, gigit, tarikannya responsif, jadi tidak membuang-buang BBM pada saat kita melakukan tarikan gas awal. Karena kalau di gas awal nggak jalan kan sama aja itu membuang-buang BBM ya teman-teman. Jadi pembakarannya itu terbuang sia-sia, jadi bisa dibilang lebih boros ya teman-teman. Cuman borosnya itu levelnya tidak seberapa, cuman namanya BBM sekarang mahal kan ya teman-teman. Jadi baiknya nanti kalau habis mending diganti punya NMAX PNP teman-teman, enggak berubah apa-apa, bisa langsung pasang, tidak ngakalin atau merubah baut apa duduk-dudukannya, langsung PNP tinggal pasang teman-teman kalau punya NMAX itu. Jadi caranya begitu teman-teman. Kita bersihkan semuanya, nanti langsung kita amplas-amplas di bagian yang perlu diamplas. Nah ini teman-teman sangat kotor sekali ya. Teman-teman bisa melakukannya sendiri, cukup mudah teman-teman. Alatnya juga cuman itu aja. Udah teman-teman, kalau beli alat kayak gitu juga berlaku sampai kapanpun, karena motornya pasti teman-teman matic ya,
kebanyakan sekarang motor matic bisa dipakai di motor matic apa aja itu alatnya, multifungsi di bagian mana di motor apa aja bisa. Ini kita cukup bersihkan saja, tidak perlu dicuci karena sebenarnya bagus dicuci kalau dicuci lumayan nanti bisa keset lagi, cuman pengaruhnya nanti besi yang ada di dalam ini bisa berkarat teman-teman. Jadi saya tidak melakukan pencucian pada roller ini, cukup dibersihkan begini saja. Lalu kita amplas di bagian sini supaya ini kan ada yang kemakan ada yang enggak, nanti harapan saya bisa rata. Kita caranya kita pasang di sini, nanti kita putar rodanya, lalu kita pasang amplas di sana. Jalan cukup mudah ya teman-teman. Teman-teman bisa melakukannya sendiri di rumah, tidak perlu ke bengkel juga nggak apa-apa kalau teman-teman punya alatnya, atau kalau teman-teman sibuk bisa langsung ke bengkel juga nggak apa-apa. Tapi intinya kan namanya sekarang BBM mahal ya teman-teman, jadi mending servis sendiri di rumah, uangnya buat servis bisa ditabung, bisa teman-teman simpan buat kebutuhan yang lain, karena sekarang apa-apa mahal, UMR gak mahal, jadi kan kalau biaya servis itu cukup lumayan ya teman-teman. Daripada bayar orang, mending teman-teman cari kesibukan dan aktivitas gitu ya teman-teman. Kita putar ini sampai dia benar-benar rata teman-teman. Semua rata berarti itu sudah kemarin lebih sakit biasa di musim Roba ini. Cuacanya sering berubah, kadang panas kadang hujan ya teman-teman, jadi makanya semoga teman-teman yang dalam video ini selalu diberikan kesehatan, keselamatan dan umur panjang, dan jangan lupa jaga selalu kesehatan karena sehat itu penting. Nah, health is wealth. Jadi kita sakit parah, nggak bisa kerja, nggak bisa cari uang, nggak bisa cari nafkah. Seperti ini kita cabut, lalu kita juga akan amplas di bagian kamas-kamasnya ini karena ini sudah meling ya teman-teman, yang gigitnya kurang, jadi nanti kita amplas sedikit saja di permukaannya supaya nanti set lagi pada saat digas dia bisa langsung gigit. Kalau licin juga kan dia gigitnya kurang maksimal ya teman-teman, biasa karena ini sering bergeser pada saat tekanan tinggi panas, geser-geseran kan dia jadinya melincini ya teman-teman, gak kasar lagi. Setelah kita melakukan pembersihan dan pengamplasan di semua part, langsung saja kita rakit kembali teman-teman, lalu kita pasang ke sana. Oh ya teman-teman, jangan lupa di bagian sini juga kita tadi sudah kita bersihkan ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal mengikuti saja dibersihkan. Langsung saja kita rakit. Tangan saya kotor, usahakan tangannya juga bersih ya teman-teman. Kotor pun kalau kotor banget juga nggak bagus, kita bersihkan dulu dari debu-debu supaya lebih mantap. Jadi ini 1 2 kurang 1 teman-teman. Gimana ya? 1 2 1 jatuh. Jadi posisinya itu begini teman-teman. Ini ada bagian pasang roller ini bagian yang ada putihnya ini ya sedikit ke dalam ya teman-teman, dan ini bagian yang rata. Jadi yang rata itu di bagian sini teman-teman. Jadi dia begini nih posisinya, begini, yang ini begini, begitu juga yang lainnya sama. Jadi ya putihnya itu saling berhadapan ya teman-teman. Jadi posisinya di sini
sini. Jadi dia seimbang, jangan searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, nanti tidak seimbang teman-teman. Jadi posisi berat sini sama sini harus imbang, sini sama sini juga imbang, dalamnya imbang. Jadi dia putarnya simetris teman-teman, enggak keberatan salah satu posisi. Langsung kita pasang ininya, tutupnya. Kita cek apakah ini oblak atau enggak ya teman-teman. Kalau ini cukup sepan, tidak terlalu oblak, jadi aman. Kalau teman-teman punya ini oblak, teman-teman bisa ganjel di bagian slidernya, seperti video-video saya sebelumnya bisa dicek. Kita ganjel supaya nanti sepan ya teman-teman. Karena ini kalau nanti dia terlalu longgar, dia akan menyebabkan bunyi yang sangat berisik pada CVT Anda. Coba pastikan teman-teman kalau motornya berisik di bagian CVT klik gitu, coba bongkar di bagian CVT-nya, pasti ininya longgar. Teman-teman bisa ganjel dengan menggunakan solatif, solatif hitam ataupun kain ataupun aqua gelas dan barang yang lain. Yang penting bisa mengganjal bagian sini. Bisa cek video saya sebelumnya, nanti pasti suaranya akan adem seperti motor baru kembali teman-teman. Bisa cek teman-teman di motor teman-teman semua. Dan lupa sebelum pasang kita pastikan ada grease-nya teman-teman di sini. Karena di sana teman-teman sering lupa karena ini namanya dia berputar kan, perlu memerlukan pelumasan ya teman-teman. Jangan sampai kering. Nanti takutnya dia ora Setelah kita melakukan perawatan safety semuanya di bagian part-partnya, lalu langsung saja kita pasang kembali bagian CVT-nya. Jangan lupa dikasih pelumas ya teman-teman. Dan mungkin cukup sekian video yang bisa saya berikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa dipelajari dan bisa dipahami oleh teman-teman. Semoga bermanfaat, selamat mencoba dan semoga berhasil. Jangan lupa buat teman-teman yang suka dengan video saya, beri like, komen, dan subscribe. Jangan lupa tinggalkan komentar dan masalah yang ada pada motor kalian semuanya, supaya nanti bisa saya buatkan videonya. Semoga berhasil, semoga bermanfaat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead,